Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun, Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang misalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lamar untuk anak. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anakmu ya? Saya lamar untuk anak saya ini, sudah cocok ini. Itu orang Bugis, Pak. Makanya badiknya di depan. Tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk, mana rumahnya Dasat? Sana. Kasar, tidak. Ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini. Ini jempol. Orang Bugis, sini, masuk kau makan. Begini tangannya, Pak. Kasar, tidak. Sportif. Mungkin ada orang, silakan masuk. 4 tertutup, 1 terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, paluma, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis, Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Hati-hati dekat pemilu. Politisi langsung penampilannya kala ustad. Keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bagi-bagi kartu nama. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada kau tahu begitu? Ya kau salah, kenapa kau pilih? Ya, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Motormu hilang, siapa kau cari? Pak Imam, imam aja hilang motornya. Ya, siapa kau cari? Polisi. Maka cintai polisi. Polisi juga jangan tangkapi ulama. Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, ulama, polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Dan ternyata di masjid yang mewah ini ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Simpanlah dulu HP-mu. Woi, bos, saya itu kemarin pagi masih di Banjarmasin. Tinggalkan Banjarmasin, terbang ke Makassar, jam 11 tiba. Langsung pergi Kabupaten Sulawesi Barat namanya Majene. 8 jam naik mobil. Nggak ke rumah saya itu, langsung dari bandara langsung ke Majene. Dari Majene malam tadi acara Maulid itu pulang jam 11 malam. Sampai di Makassar jam 5 pagi. Nggak pergi lagi saya tengok anak istriku. Langsung ke bandara. Setengah 5 tadi, setengah 6 tadi boarding sampai ke sini. Untuk apa? Menghormati undangan Bukaka. Maka saya sudah menghormati perusahaan kalian, tolong hargai juga perasaanku. Mana caranya? Simpan itu HP-mu. Selama kau pegang HP pasti tidak dengar ceramah. Simpan HP, bisa? Bisa? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, kamu mengaku Islam,
Kamu identitasmu Islam tertulis, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ponder, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senang betul. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu menghadapi kematian. Karena itu menentukan keislamanmu. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Satu di antaranya menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang akan datang. Betul-betul baru kau pelakunya. Hei, saudaraku, jangan peras calegmu, jangan peras calon pemimpinmu. Calon pemimpin dan caleg jangan juga kau sogok rakyatmu. Ya, hei, kau tidak akan kaya dengan menerima 300 sampai 500 ribu. Dan kau tidak akan miskin dengan menolak serangan fajar itu. Tapi yang pasti, apa yang kamu coblos menentukan masa depan perusahaanmu. Kalau perusahaanmu tidak disenang sama pimpinan, hancur kau dicarikan masalah. Maka jangan salah pilih. Jangan kau pilih karena satu kampung. Sama-sama orang Jawa, jangan. Kalau sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena separtai, jangan pilih karena segolongan, tapi pilih yang betul-betul kamu yakin bisa menyelamatkan Republik Indonesia. Capek kita sudah lihat ini. Nggak usah kau membuli, nggak usah kau sebarkan berita kebencian karena kamu bisa ditangkap. Tapi bagaimana caranya? 2024 kau membalas. Caranya jangan pilih mereka yang kamu tidak senang, kau yakini merusak negara kita. Betul. Betul dikasih 500 ribu lupa betulnya. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi ketemu dengan malaikat yang jari-jarinya lebih sejuta. Bayangkan Pak, jari-jarinya lebih sejuta. Bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong, tidak ada kakimu. 20. Ini pengaruh lapar ini Pak. Nabi tanya itu malaikat, kenapa banyak betul jarimu? Allah takdirkan saya bertugas mencatat air hujan yang turun. Itu malaikat Pak, kalau dia ditakdirkan mengusung aras sampai kiamat, itu aja kerjanya. Kalau ditugaskan mencabut nyawa, itu aja kerjanya. Dicari mana-mana ini lagi yang panen, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya kan? Kalau ditugaskan ngurus hujan, hujan aja dia urus. Ini semua mau diurus. Ngerti? Sudah selesai, mau lagi diurus yang lain. Aduh. Fokus. Akhirnya
Nabi tanya, betul malaikat kau mampu mencatat air hujan? Iya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat, tak setetes pun aku tidak catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid, ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak, orang masuk surga bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak, kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Hah? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini. Nah, jangankan kalian pegawai bukaka, kurang apa solehnya para nabi? Apa kalian pikir Nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Yunus sangka buruk dalam dakwah kepada Allah. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Iya toh, Ibrahim pernah bohong depan Raja Namrud. Itu Nabi, apalagi kamu pegawai bukaka. Pastilah ada dosa, minimal dosa apa? Curi jam kerja. Maka yang membuat orang masuk surga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan baik, kiri buruk, timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya. Maka diponislah dia, diberikan keputusan MK, Mahkamah Kekuasaan Allah. Jangan sangka buruk. Kau ngerti lah maksudnya, karena bahaya kalau salah pecah orangnya. Masuklah dia ke dalam surga, ditimbang kebaikannya. Maka saudaraku, kalau kau yakin banyak dosamu, imbangi dengan memperbanyak kebaikan. Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada dosamu, meskipun selisih 0,1%. Dan diputus negara bukan. Siapa yang putus? Bukan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang putus? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin tidak akan memikirkan keluarga. Mahkamah Allah tidak akan ada itu. Ya, jangan kau pikir bisa kau sogok. Nah, ya. Akhirnya saudara, saya mengajak kepada kita semua kumpul seperti ini, salawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita dengar dulu, kita tanding dengan emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu emak-emak. Ya, emak-emak ini ras terkuat di bumi. Allah sudah kasih alis yang baik, dia ubahnya lagi Pak. Untuk ras terkuat dia. Weser kanan belok kiri. Diprotes, kenapa kau belok kiri, nak kau weser kanan? Dia bilang, kenapa lihat weserku? Mestinya kau lihat setir saya dong. Mana bisa kita lihat setirmu? Inilah ibu-ibu. Ayo Bu, kita selawat dulu Bu. Salatullah. Keras Bu. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. 9,5. Nah ini bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos ya. Salatullah, Masya Allah, ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, kau diam semua, kita dengar ini para direksi. Nah, kau diam. Diam. Jangan salah-salah. Ini kan bos, ya kan? Ya. Salatullah ala Tuhan. Salatullah ala Yasin.
Masya Allah. Nilainya 9,9. Iya Pak, tinggi nilainya Pak. Kenapa? Beliau yang ngundang saya, beliau yang kasih honor. Kalau nilainya rendah, rendah juga honor saya Pak. Oh, bicara soal honor Pak, saya punya pengalaman pahit. Saya dikasih amplop, senang sudah saya Pak. Naik mobil saya tarik itu dari kantong amplop saya. Ternyata salah kasih panitianya Pak. Susunan acara dia kasih saya Pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini tidak salah Pak ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Haji Suhaili Kalla beserta keluarga besar Kalla Group dan PT Bukaka, para bos-bos. Saya tidak tahu siapa namanya Bapak. Saya takut salah. Ini anak muda lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya toh. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, mau ndak saya kasih kamera itu? Mahal itu kamera saya Pak. Mau? Serius? Tapi begitu saya kasih langsung kau buta. Mana yang mau tadi? Mana? Angkat tangan. Berarti bos, yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Itu biar kau punya duit beli kamera, kau ndak perlu ilmunya, kau ndak tahu ilmunya, pasti kau ndak bisa pakai. Fotostat setengah badan. Begitu jadi pusat ke bawah. Itu kan setengah badan juga. Harus ditahu berapa megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya, kecepatan angin, jarak antara kamera dengan orangnya, itu harus ditahu semua. Di zoom in, zoom out, autofocus atau bukan, putar-putar baru bisa bagus hasilnya. Tapi ini mata Allah kasih kamu, tinggal pakai. Autofocus, tidak perlu kau putar-putar. Siapa ya? Kabur. Nggak. Hebatnya lagi di mata kita, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana pegawai. Tukar-tukar istri Pak di kampung. Wih, kenapa lain-lain rasanya ini malam Sabtu? Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.